Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Diskusi yang paling populer di Republik ini. Malam ini kita seolah-olah melakukan episode kedua dari pembahasan perkara yang paling ramai pada pekan-pekan ini adalah perkara kuota daging sapi, suap kuota daging sapi yang melibatkan atau yang menyebabkan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera ditahan dan didakwa terlibat dalam kasus tersebut. Tapi pekan ini masalahnya menjadi melebar kemana-mana karena ada bocoran-bocoran di media yang menyebutkan banyak orang yang menerima aliran dana dari kasus ini. Dan apakah itu benar? Itulah yang kita mau uji. Dan kita memang ingin agar jangan tidak hanya korupsi uang, tapi korupsi pikiran publik itu juga sebuah dosa yang besar. Dan kita berharap bahwa dalam diskusi ini kita mau mengungkapkan apa sesungguhnya yang terjadi dan bagaimana kelanjutannya dan bagaimana hukumnya. Dan sebelum acara kita mulai, saya persilakan saudara saya Presiden Jan Cukers Sujiwo Tejo yang sudah siap di pelaminannya untuk membawakan wayang yang paling top. Persilakan. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Alkisah, Alkisah di Bukit Indrakila, tepatnya di Gua Mintaraga, Arjuna bertapa untuk kejayaan Partai Pandawa Sejahtera. Saking genturnya bertahun-tahun bertapa, rambutnya sampai kaku, peting penjalin, cacing, ribanding, pebondotan, bersatu dengan akar-akar pohon mengingatkan kita pada Sunan Kalijogo. Seperti umumnya orang bertapa mengejar cita-citanya, bidadari-bidadari dari seluruh kayangan turun untuk menggodanya. Ada Dewi Hulupi, ada Dewi Kakarma, yang ada Dewi Sepomane kuwi? Ada Dewi Wilutomo dan lain sebagainya. Inilah kedatangan Dewi Wilutomo. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana. Hey! Inilah Dewi Wilutomo yang sangat terkenal, payudaranya bisa bersinar. Luminip, ini tenan di pakem wayang ada. Banyak orang menuju cita-citanya membentuk terowongan dibantu oleh sinar yang datang dari payudaranya. Kasih sayang perempuan adalah sinar. Itu pertandanya, jangan ngeres pikiranmu, hai para lawyer. Oh Arjuna, ada yang bilang, yaitu Stevenson kepada Eleanor Roosevelt pada tahun 62 dimuat di koran New York Times. Di dalam gulita ini, di dalam kegelapan negerimu ini, daripada kamu mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin. Sekarang aku datang tanpa lilin, payudaraku sudah bersinar, tapi kamu tolak, Mintorogo. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana. Ada lagi Dewi Warsiki, yang sangat terkenal Angula Sastro. Sangat sastrawan sebagai perempuan, laki-laki mana yang tidak kapilut. Oh, katanya Tuhan menciptakan tangis perempuan agar laki-laki melupakan tangisnya sendiri. Kau menangis Arjuna bertapa, mengejar cita-cita Partai Pandawa Sejahtera. Tetapi kau melupakan aku telah menangis. Kau masih menolak Arjuna, Begawan Mintorogo, pembuat komik Yan Mintaraga.
Gerimis dimanapun sama. Airnya bertubi-tubi seperti rasa kangenku padamu. Tapi kamu mengelewakkan aku, Arjuna. Ya dana, ya dana, ya dana. Ada lagi Dewi Gagar Mayang yang harumnya bagai cendana, wanita tanpa parfum. Diceritakan di dalam kisah perwayangan kalau ada Dewi Gagar Mayang, Pak Karni, baunya tercium sampai 1000 langkah. Tetapi Arjuna, Sang Mintorogo, berbeda dengan Sujiwotejo. Tak tahan melihat perempuan. Mungkin Karni Ilyas juga. Sok aja dia menjadi terlahir untuk berita. Padahal mungkin terlahir untuk cinta. Ya dana, ya dana, ya puncak dari kejayaan laki-laki. Ketika Dewi Manuhoro menyamar menjadi kekasih gelap Arjuna. Wahai Fajrul Rahman, wahai Febri Diansah. ICW, semoga berbudaya juga setelah melihat wayang. Gak cuma ngeritik sana sini. Dia menyamar Pak Karni sebagai kekasih gelap, yaitu Dewi Bhanuwati. Tetapi Dewa Mintaraga tidak unung. Terakhir Dewi Supraba, Dewi Pitataning Jawokto, bidadari secantik-cantiknya bidadari, menyamar sebagai istrinya Arjuna Dewi Sumbodro. Dia membawa anaknya Raden Ongkowijoyo yang masih kecil, Raden Abimanyu. Tetap saja mereka, Arjuna, ya Sang Mintorogo, yang menginginkan kejayaan partainya, Partai Pandawa, tidak terpengaruh. Laki-laki yang sudah tidak terikat sama anak istrinya, itulah laki-laki sejati ning lelaki, sejati ning laki-laki yang bisa memimpin negeri ini. Tetapi orang yang menyamar jadi anak itu juga ditolaknya Pak Karni. Terakhir ada raksasa. Weh, salah. Weh. Raksasa. Kamu tidak seperti raksasa. Aku kutuk kamu jadi celeng. Kocap Kacarito. Karena Begawan Mintaraga sakti ucapannya. Jadilah dia celeng betulan. Maaf wayang celeng lupa dibawa. Karena itu cuman ini aja. Anggaplah ini celeng ajaib. Celeng ajaib tiba-tiba ada yang memanah dari jauh. Dipanahlah dia menjadi seekor sapi. Ya, cuman kalungnya sapi, karena sapinya juga lupa. Tiba-tiba datanglah. Nah, ini celengnya udah datang. Tapi kok telat sebentar Pak Karni. Gimana ini? Waduh, gak bisa. Buka, iya. Arjuna, celeng ini bukan. Arjuna, inilah yang disebut panah Pasupati Arjuna. Panah dengan bedor, dengan mata bulan sabit. Yang sangat terkenal di Jawa, yaitu panahnya Arjuna. Aku kasihkan ke kamu di tengah daging sapi yang sudah mati ini. Saya juga menghargai kamu Arjuna. Karena meskipun daging celeng itu tadi ada, tidak kamu campur dengan daging sapi. Seperti para pedagang pada umumnya. Arjuna, inilah panah Pasupati untukmu. Iler, 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 tanggule wosumiler, kami joroyo, royo, tak senggo pengantenanya, tak senggo pengantenanya. Tepuk tangan untuk dalang yang paling populer Sujiwotejo. Cuk, sampein kemana kemarin? Kok absen? Syuting film, Mbak. Tapi teleponnya mati itu. Halo? 1 hari mati. Ya ini
Kayak don't di stop. Ini staf saya ini mudah-mudahan nggak diangkat jadi anggota KPK, Pak. Telat, Pak. Ini celengnya baru ada, Pak. Naik motor dia, Pak. Ini bedara gurunya juga telat, Pak. Yang ngasih bedara guru. Mudah-mudahan nggak jadi pegawai KPK, Pak. Gimana, Pak? Ya, jadinya kayaknya rezeki sampean itu memang sulit ya. Kemarin itu ada Ayu Azari, ada Vitalia, sampean nggak datang. Sekarang kursi kosong sampai datang. Ngomong-ngomong, itu Stevenson itu siapa? Stevenson itu seorang diplomat, politisi waktu tahun 60-an. Jadi dia pesannya kepada Roosevelt, dia menulis di New York Times bahwa daripada kita suka mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin. 1000 lilin, ada 1 lilin di kecamatan, ada lilin di Nasdem, ada lilin di PDIP, ada lilin di Demokrat, tapi saya nggak tahu apakah di Demokrat ada lilin. Itu sudah bagus, Pak. Apa dia yang juga wakil presiden Amerika ke-23? Ewing Stevenson? Wah, saya lupa itu, Pak. Pak Karni kan lebih jago. Ewing Stevenson lah yang mengatakan barang siapa yang mengkorupsi pikiran publik itu sama dengan mengkorupsi uang negara, uang publik. Sekarang saya masih ke ketua KPK. Kenapa yang nanya itu nggak pernah nanya, sebelumnya cuma ngetes aja, jancuk. Bung Johan, selamat datang. Sejauh mana pekan ini? Perkembangannya kalau di media luar biasa. Itu duit kemana-mana. Ya, jadi sebenarnya dalam kasus ini ada 5 tersangka, yang 2 sudah masuk di proses persidangan, kemudian yang 3 dalam proses penyidikan. 2 diantaranya kemungkinan pekan depan ini juga akan selesai naik ke proses penuntutan. Ya, jadi LHI dan AF direncanakan pekan ini akan masuk ke proses penuntutan. Ya. Tinggal MEL, ini kliennya Pak Denny kalau nggak salah. Proses selanjutnya di persidangan tentu kita nunggu ya bagaimana bukti-bukti yang selalu kita sampaikan dalam setiap penjelasan pada publik, bahwa untuk menjelaskan soal bukti itu ada di pengadilan. Dan Jumat kemarin ada sidang yang menghadirkan Pak Lutfi, menghadirkan juga Pak Ahmad Fatana. Di sana KPK juga membeberkan bukti-bukti yang selama ini selalu diminta, ya, dituduh. Mana buktinya KPK itu bisa kemudian menyimpulkan bahwa LHI dan AF itu terlibat di dalam kasus ini. Nah, di pengadilan saya kira tempatnya. Kemarin ada 2 saksi, 2 terdakwa yang dipaparkan bukti-buktinya. Tentu dalam konteks persidangan terdakwa yang ada di pengadilan, sebisa mungkin jaksa menghadirkan bukti-bukti yang bisa mengkaitkan ya terhadap dakwaan yang disangkakan jaksa KPK kepada terdakwa, dengan menghadirkan saksi-saksi, diantaranya adalah Lutfi Hasan Iskak dan Ahmad Fatana. Itu perkembangan kasusnya. Ya, tapi khususnya di majalah Tempo itu tidak hanya nama-nama tersebut yang dibilang dapat aliran dana, bahkan menyebut-nyebut ke Ustadz Ilmi, ke Ketua Umum PKS yang baru, dan ya kira-kira ya sumbernya dari KPK juga, karena fotokopi yang di notulen rapat itu adalah BAP. Ruang ini sekaligus saya ingin mengklarifikasi ya, seolah-olah bahwa kalau sudah majalah Tempo yang menulis itu selalu dikaitkan dengan saya, karena saya pernah menjadi wartawan Tempo. Saya kira ini kesimpulan yang naif ya. Sebelum saya di KPK, Tempo juga seringkali memperoleh informasi-informasi, data-data dari hasil investigasi mereka yang juga cukup banyak ya. Jadi saya kira majalah Tempo tidak dapat dari KPK dalam
yang sekarang ya. Saya sempat baca juga ada beberapa hal yang dia dapat dari salah satu narasumber mereka. Dan ini tentu haknya Tempo dan Pak Karni saya kira pernah lama juga jadi wartawan dan tahu bagaimana memperoleh data ya. Sumber wartawan itu bisa dari mulai tukang parkir sampai ke pimpinan tertinggi di sebuah instansi. Jadi yang ditulis oleh Tempo tentu bahan-bahan yang diperoleh Tempo. Dalam konteks di KPK, kami memang sedang melakukan pengembangan terhadap kasus ini ya. Saya kira tidak akan berhenti pada penetapan tersangka MEL, kemudian LHI dan AF. Kita dalam proses pengembangan ini tentu banyak informasi dan data yang diperoleh yang kemudian nanti disimpulkan oleh penyidik apakah ada dua alat bukti yang cukup yang kemudian bisa disimpulkan bahwa ada pihak lain yang terlibat. Siapapun itu ya, apakah dari pihak-pihak yang memberi maupun dari pihak-pihak penerima. Jadi pengembangan kasus ini ada dua jalur, dua hal. Yang pertama adalah apakah memang benar pemberinya hanya dua itu, apakah ada pihak-pihak lain yang tiga sekarang, tersangkanya tiga, yang konteks sebagai pemberi, penerima ada dua. Nah penerima ini juga apakah berhenti pada dua orang ini ataukah ada pihak-pihak lain yang terlibat. Berangkatnya tentu bukan mentarget ya, tapi berangkatnya adalah apakah penyidik KPK dalam proses pengembangan penyidikan ini menemukan bukti-bukti yang firm ya, yang kemudian disimpulkan, yang kemudian bernilai benar bahwa ada pihak-pihak lain yang bisa dikategorikan terlibat dan bisa jadikan tersangka, dan itu masih belum berhenti di titik yang sekarang. Gitu. Nah, saya tidak bantah tadi bahwa saya tidak bilang Anda yang jadi narasumber, tapi maksud saya dia dapat bocoran dari dalam, begitulah. Ya, saya bukan udah lama juga jadi wartawan, tapi 16 tahun jadi wartawan Tempo. Ya. Memang itu pekerjaan kita biasa. Jadi yang saya ingin dengar, apakah yang ditulis itu menurut juga fakta-fakta yang sudah diketemukan oleh KPK? Ataukah KPK baru dapat fakta setelah baca Tempo? Saya kira tidak juga ya. Kami banyak dibantu oleh PPATK dalam kaitan ini. Karena sumber-sumber dugaan terjadinya TPPU tentu supporting terbesar, porsi terbesar itu adalah hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK. Karena mereka bisa menganalisis transaksi-transaksi, transfer-transfer, atau aliran-aliran dana yang masuk maupun yang keluar dari tersangka. Nah, data-data yang kemudian disampaikan oleh PPATK ternyata tidak hanya sekedar data-data yang berkaitan kepada penerimaan tersangka saja, gitu. Tetapi juga ada aliran-aliran dana yang keluar dari tersangka-tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Ini tentu dikembangkan juga oleh penyidik KPK. Apakah Yudi yang disebut-sebut yang sekarang ada di LP kalau nggak salah ya, itu juga dipanggil untuk jadi saksi? Yudi pernah diperiksa sebagai saksi, tapi tentu saya tidak tahu materi pemeriksaan. Tapi memang pernah diperiksa sebagai saksi. Apa ada hubungannya dengan yang sekarang jadi berita tersebut? Saya kira setiap saksi yang diperiksa oleh penyidik KPK, tentu penyidik KPK ingin memperoleh informasi atau data dari si saksi tersebut. Tentu ada kaitannya dengan kasus yang sedang disidik oleh KPK. Tetapi masalah materi, mohon maaf saya tidak di feeding mengenai itu. Baik, pemirsa, kita juga masih menunggu narasumber dari PKS. Kalau pekan yang lalu PKS yang paling lengkap timnya datang di acara ini, dan KPK malah minim karena minggu lalu hanya ada Johan Budi. Sekarang ini justru PKS yang sama sekali tidak datang. Saya dapat kabar bahwa PKS dapat perintah dari ketua umumnya untuk sama sekali tidak hadir malam ini. Tapi saya tetap berharap beliau mengizinkan untuk bisa kita agar apa yang kita bahas di sini
benar-benar berimbang, benar-benar objektif, benar-benar apa yang benar kita katakan benar, yang tidak kita katakan tidak. Kita rehat sejenak.